peran istri gimana Pak Bahar? Kelihatannya kan istri juga ikut terlibat ya dalam kegiatan dakwah Hibah ini gitu ya. Di luar dari teknis memang beliau sangat mendukung, mensupport. Jadi kalau akhwat konsultasinya ke Bu Lucy, kalau Ikhwan ke saya. Yang saya penasaran tuh awal mulanya bagaimana gitu bisa istri bisa ikut terlibat? Awal mulanya apa dipaksa, dijelaskan, dimotivasi, apa ya gimana nih? Apa jangan-jangan istri duluan baru Pak Bahar yang ikut? Gimana nih awal mulanya? Saya ya kita sama-sama dari awal nikahan juga kita usaha sama-sama. Jadi saya sendiri kena riba pastinya. Kalau belum kena riba mana bisa bicara riba. Jadi bicara pengalaman. Pengalaman, kita sering diskusi, sering belajar bareng, ikut kajian sana sini. Ini setelah menikah nih? Setelah menikah. Nah itu bergulirnya waktu. Kita nggak cuma bicara hijrahnya, tapi kita harus bicara teknis keluar exit strateginya bagaimana yang lebih syar'i seperti itu kan. Dan exit strateginya bagaimana supaya pengalaman-pengalaman kita nih menjadi pembelajaran buat yang lain seperti itu. Akhirnya banyak tuh yang datang 1-2 orang, ngajak kawannya lagi. Jadi ikut kajian itu berdua sampai istri awal-awalnya itu? Enggak, sendiri saya. Sendiri. Tapi kita banyak diskusi, bedah kasus gitu. Kasus ini gimana? Oh, diskusi di rumah gitu? Iya, betul. Kita jangan sampai kita nggak tahu nih apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari, belajar sama-sama itu lebih bagus buat kita, karena nggak ada laki-laki sukses tanpa istri yang kuat dorong untuk kita sama-sama dakwah, sama-sama usaha, sama-sama bersosial gitu. Itu yang kita jaga. Memang kendala ada aja, memang ada gangguan ini ada, pasti nggak mulus-mulus aja. Jadi istri tertarik ikut kegiatan ini karena Pak Bahar sering cerita terus? Iya, banyak cerita, gitu, banyak cerita, banyak bedah kasus bagaimana ya orang ini ya, kita kasih sarannya apa ya gitu. Dilibatkan gitu ya diskusi gitu kan. Nanti biasanya kalau kita tidur itu ya ngobrolnya gitu ya. Kalau kita mentok, kita tanya ustadz yang lebih kompeten gitu kan, orang-orang yang lebih bagus, punya keundangan, punya ilmu gitu. Kita berbagi tugas. Nah kadang nggak langsung bicara teknis gitu. Jadi kita bicara ibu-ibu dengan ibu-ibu, kalau bapak-bapak dengan bapak-bapak, itu lebih masuk bicaranya. Kadang juga kita cross check nih, gimana perkembangan si A, gimana perkembangan B. Banyak yang hampir mungkin lebih dari 5-6 orang sudah daftar pengadilan agama untuk bercerai gara-gara riba ini. Akhirnya kita bisa satukan lagi, kita harmonisasi lagi keluarganya. Alhamdulillah kita bantu dan mereka nggak jadi cerai, nggak jadi ini. Ya seperti itulah kondisi diperangi sama Allah. Nah itu buat kita suatu bayaran terindah setelah mereka nyatu lagi, seperti itu. Buat saya itu kepuasan batin yang nggak bisa dinilai. Setelah mereka menyatu lagi, keluarganya harmonis lagi, usahanya bangkit lagi, seperti itu. Jangan sampai
berantakan, keluarganya berantakan, usahanya berantakan, dan itu goalnya tertinggi bangsa jin untuk memisahkan suatu keluarga suami istri. Oh iya, target mereka ya. Target mereka. Jadi mereka kalau hanya ganggu-ganggu kecil itu mereka bukan goal terbesarnya. Goal terbesarnya memisahkan antara suami dan istri. Seperti itu. Ya insya Allah semua anggota klinik riba terjaga keluarganya hingga jannah. Jadi anggota ini juga dihimbau ya untuk melibatkan pasangan ya. Iya betul, karena waktu akad kredit atau akad perjanjian utangnya itu pasti suami istri ikut tanda tangan, bukan tanpa, nggak mungkin tanpa persetujuan istri atau suami dia tanda tangan sendiri. Nah yang lebih fatal pernah ada kasus memasukkan tanda tangan istri Oh. gitu, waktu gagal bayar atau tagihan yang nggak lancar baru istrinya tahu atau suaminya tahu. Nah itu kita harus mendamaikan dulu tuh, merapikan dulu mereka satu frekuensi dulu tuh, supaya bisa bantu mereka secara teknis. Soalnya secara prinsipal aja mereka udah nggak mau tahu gimana teknisnya. Nah itu yang pengalaman pernah ada ya memasukkan tanda tangan istrinya atau suaminya dengan alasan suaminya dari luar kota atau apa gitu. Ada kejadian pengalaman seperti itu. Ya pelan-pelan insya Allah menjadi bermanfaat buat yang lain. Karena kita sudah pernah berapa kali sukses membantu sampai akhir, sampai lunas, sampai sertifikatnya kembali, itu menjadi tantangan buat kita yang lain. Itu bisa, ternyata trik menghadapi perbankan bisa lewat jalur itu. Ya alhamdulillah, segalanya Allah yang atur. Dan anggota yang sudah terbantu mau tuh ikut diajak terlibat gitu, Mau bantu yang jadi lainnya. ya, jadi waktu kita ijab kabul awalnya itu kita harus membantu yang lain. Oh, memang sejak awal Kita tekankan. tekankan supaya mereka setelah ini bisa membantu yang lain. Perjanjiannya seperti itu. Kalau tidak bisa membantu nanti kita bakal kena riba lagi. Ini pembelajaran yang terus menerus, yang nggak boleh berhenti. Tidak hanya di dalam komite, tapi tetap dimanapun, kapanpun, siapapun. Malah kita pernah membantu Nasrani. Oh, ada juga. Ada yang datang Nasrani. Nasrani punya hutang Punya hutang di bank, riba. Bagaimana dia proses tobatnya bagaimana? Kan awalnya pasti harus Enggak, tobat. tapi kita masuknya bukan masuk ke wilayah akidah. Oh, bukan. Kita Gimana hanya ya? ke teknis Kalau untuk teknis. pembatalan lelang. Tapi kita masuk juga ke dalam agamanya, masuk di Matius 56 itu riba dilarang gitu. Oh, di Injil juga Di riba Injil dilarang ada ya? riba dilarang. Semua agama melarang riba. Di Hindu, di Buddha. Itu awalnya gimana? Nasrani bisa nyasar ke situ? Ya mungkin lihat kita berbagi takjil waktu Ramadan, Nah, karena di situ ada spanduk, terus ada medsos kita juga. Dia melihat itu, dia tertarik. Gitu. Seperti itu. Dan berapa kali saya membantu dari Chinese juga datang ke kantor kita. Nah itu bagus. Akhirnya mereka udah kesadaran. Ya minimal membantu sesama saudara sebangsa
bukan seagama, bukan. Nah, jadi klinik riba ini terbuka ya Terbuka. untuk Terbuka. agama apapun juga kalau Ya. mau bebas riba, ayo silakan. Ayo gitu. silakan. Nah, kita membantu mediasi ke pihak banknya, bantu negosiasi ke pihak-pihak yang Nah, pengalaman Pak Bahar, orang seperti apa yang sulit dibantu sih? Gitu. Kan banyak nih tipe-tipe orang nih. iya. Nah, ciri-ciri yang seperti apa? Wah, ini kayaknya susah nih yang begini dibantunya nih.